Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dalam lingkaran kemalasan? Bangun pagi, buka sosial media, scroll-scroll, tiba-tiba hari sudah sore. Tapi belum ada satupun yang kamu kerjakan. Rasanya pengen berubah, tapi malah bingung harus mulai dari mana. Tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini, aku akan kasih tahu rahasia melawan rasa malas dan jadi lebih produktif dengan prinsip Kaizen. Dan yang paling penting, ini bukan teori doang, tapi sesuatu yang sudah aku buktikan sendiri. Yuk, simak sampai habis. Jadi, apa sih Kaizen itu? Kaizen adalah filosofi dari Jepang yang artinya perubahan menjadi lebih baik atau perbaikan terus-menerus. Prinsipnya sederhana, lakukan perubahan kecil setiap hari, tapi konsisten. Nggak perlu langsung mengubah hidup 180 derajat. Cukup mulai dari hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan tanpa merasa terbebani. Kenapa Kaizen efektif? Karena otak kita sebenarnya nggak suka perubahan besar yang tiba-tiba. Itu sebabnya resolusi tahun baru sering gagal. Misalnya, kamu langsung nargetkan olahraga 1 jam setiap hari, padahal sebelumnya nggak pernah olahraga sama sekali. Hasilnya, besoknya langsung males dan berhenti. Kaizen mengajarkan kita untuk mengambil langkah kecil yang bisa kita pertahankan dalam jangka panjang. Kaizen sering diterapkan dengan metode 5S, yaitu Seiri, pilih dan buang yang tidak diperlukan. Kemudian Seiton, atur segala sesuatu agar mudah ditemukan. Yang ketiga, Seiso, jaga kebersihan lingkungan kerja. Kemudian yang keempat, Seiketsu, buat aturan baku agar keteraturan tetap terjaga. Kemudian yang kelima, Shitsuke, biasakan dan disiplin menerapkan kebiasaan baik. Nah, biar lebih ngena, aku mau cerita pengalaman pribadiku. Dulu, aku tuh orang yang suka banget nunda-nunda. Aku punya mimpi buat nulis buku, tapi setiap kali duduk di depan laptop, aku malah buka YouTube atau Netflix. Akhirnya, nggak ada satu kata pun yang keluar. Suatu hari, aku nemu prinsip Kaizen. Aku memutuskan untuk mulai menulis hanya satu paragraf setiap hari. Cuma satu paragraf, iya, nggak lebih. Awalnya, rasanya kayak nggak ada artinya. Tapi aku tetap konsisten. Setelah seminggu, aku mulai nambah jadi 2 paragraf, lalu 3 paragraf, dan seterusnya. Yang bikin aku terkejut, dalam 3 bulan, aku berhasil nulis 3 bab buku. Padahal sebelumnya, bertahun-tahun, aku cuma bermimpi tanpa action. Nah, prinsip Kaizen bikin aku nggak merasa terbebani, karena perubahan kecil itu nggak bikin aku stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Itu akhirnya membawa hasil yang besar. Oke, sekarang aku kasih contoh konkret. Gimana kamu bisa apply prinsip Kaizen dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, kamu pengen punya kebiasaan olahraga. Daripada langsung nargetkan 1 jam setiap hari, mulailah dengan 5 menit. Ya, cuma 5 menit, kamu nggak salah dengar. Lakukan itu selama seminggu. Besoknya, tambah jadi 10 menit, dan seterusnya. Atau, kamu pengen bangun pagi. Jangan langsung setel alarm jam 5 pagi. Kalau biasanya kamu bangun jam 8, mulailah dengan bangun 15 menit lebih awal dari biasanya. Setelah terbiasa, tambah lagi jadi 30 menit lebih awal, dan seterusnya. Sehingga kamu bisa terbiasa bangun jam 5 pagi tanpa merasa terbebani. Kaizen mendorong kita untuk memulai meski belum sempurna, karena perbaikan adalah proses yang berkelanjutan.
Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Filosofi Kaizen menekankan pentingnya refleksi dan perbaikan harian. Fokus pada proses, bukan hasil. Hasil yang baik akan mengikuti usaha yang konsisten. Dengan memperbaiki proses secara bertahap, hasil yang diinginkan akan tercapai secara alami. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diperbaiki. Setiap detail memiliki potensi untuk membuat perbedaan. Kaizen mengajarkan bahwa bahkan perubahan terkecil pun dapat berdampak besar. Kesempurnaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan tanpa akhir. Kaizen mengingatkan kita bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan, dan itu adalah hal yang positif. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pelajaran untuk perbaikan. Kaizen mendorong kita untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Bersikaplah seperti air yang mengalir, terus bergerak dan menyesuaikan diri untuk mencapai tujuan. Fleksibilitas dan adaptasi adalah kunci dalam filosofi Kaizen. Kemajuan bukanlah tentang kecepatan, tetapi tentang konsistensi dan ketekunan. Kaizen mengajarkan bahwa langkah kecil yang konsisten lebih penting daripada langkah besar yang sporadis. Setiap orang memiliki peran dalam perbaikan. Kontribusi kecil Anda pun berarti. Kaizen menekankan kolaborasi dan partisipasi semua orang dalam proses perbaikan. Intinya, Kaizen itu tentang progres, bukan perfection. Jangan takut untuk mulai dari hal kecil, karena langkah kecil yang konsisten itu jauh lebih baik daripada langkah besar yang cuman sekali. Kaizen mengajarkan bahwa kesuksesan datang dari perbaikan kecil yang terus-menerus. Dengan fokus pada efisiensi, eliminasi pemborosan, dan peningkatan berkelanjutan, kita bisa mencapai hasil luar biasa dalam jangka panjang. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa perbedaan besar dalam hidupmu. Teman-teman, perubahan gak harus dimulai dengan langkah besar. Justru, langkah kecil yang konsisten itu yang akan membawa kita ke tujuan. Ingat, perjalanan 1.000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Jadi, jangan biarkan rasa malas menghentikanmu untuk mencapai mimpimu. Mulai hari ini, coba tanya diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk jadi lebih baik? Lalu, lakukan itu. Besok, lakukan lagi. Dan lusa, lakukan lagi. Perlahan-lahan, kamu akan lihat betapa jauhnya kamu sudah melangkah. Kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Yuk, lawan rasa malas dan mulai perubahan kecilmu hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Beritahu aku di kolom komentar perubahan kecil apa yang akan kamu mulai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Let's Kaizen our life.